Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Ana, yaitu tentang istri Kain dari mana? Jawaban Alkitab tentang anak-anak Adam dan Hawa yang tidak ditulis. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ana. Ya, bentar pakai baju dulu. Ya, apakah Ana bersedia membuka kamera? Silakan. Iya, bersedia tapi pakai baju dulu bentar. Soalnya Iya. nggak sopan. Ya, jadi teman-teman, kalau Yesus Kristus itu kan transliterasi ke bahasa Yunani. Kalau namanya dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, ya, supaya kalian terbiasa. Oke, cantik, silakan. Oke, Mbak Nikana. Saya mau bertanya ini tentang kejadian bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Kemudian diciptakanlah seorang perempuan dan diberi nama Hawa. Nah, pertanyaan saya ialah, Adam dan Hawa mempunyai anak, dan anaknya itu adalah Kain dan Habel. Benar sekali. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Itu di Kejadian 4 ayat 3. Ayat 2. Yang saya tanyakan di sini, Mbak, karena katakan Kain membunuh Habel, benar tidak? Iya, betul. Nah, kemudian Kain diusir dari itu. Aku tidak tahu petaku. Intinya Kain itu diusir. Dan kemudian di Kejadian 4 ayat 17 ada mengatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok, dan kemudian itu keturunannya ke bawah. Yang jadi pertanyaan saya, dan sampai saya bingung sampai sekarang, kalau manusia pertama adalah Adam dan Hawa, dan kemudian keturunan Adam, keturunannya di bawahnya kemudian Kain dan Habel sudah meninggal. Nah, Kain ini nikahnya sama siapa? Iya, sama anak-anak yang dilahirkan Adam dan Hawa. Jadi waktu itu ada namanya, kalau waktu itu kan Adam dan Hawa itu manusia pertama. Jadi Adam dan Hawa ini melahirkan banyak anak-anak perempuan dan juga anak-anak Kain, Habel, dan Set. Nah, kita harus tahu dulu sistem kekerabatan di Israel itu adalah sistem patriark. Makanya nama-nama anak perempuan Adam dan Hawa nggak dituliskan. Nah, jadi mereka menikah, ya Kain itu menikah sama anak-anak perempuan yang dilahirkan Hawa. Nah, waktu itu masih ada perkawinan incest namanya ya. Jadi itu tidak apa-apa, karena apa? Tidak ada di sana yang cacat. Sebab Adam dan Hawa itu buatan tangan Yahweh Elohim itu secara langsung, sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh mereka tidak ada yang cacat. Nah, kenapa semakin bertambahnya zaman, kalau sama saudara kawin, anaknya itu cacat, ada genetiknya itu jadi lain gitu, karena sudah semakin bertambahnya dosa gitu ya. Makanya kalau kamu baca di Abraham saja menikah sama saudarinya loh, yaitu Sarah, saudarinya itu, cuman beda ibu. Beda ibu atau beda bapak ya?
Di ayat berapa? Abraham berapa? Oke, sebentar. Oke, Kejadian 20 ayat 12. Kejadian 20 ayat 12. Oke. Kejadian 20 ayat 12. Makanya Sarah itu aja itu saudarinya loh. Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah saudara tirinya, anak perempuan dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Jadi Abraham dan Sarah itu bapaknya sama, hanya beda ibu. Kejadian 20 ayat 1. Kejadian 20 ayat 12. Nah, makanya Adam dan Hawa, ya keturunannya itu mereka saling menikah. Dan waktu itu tidak ada yang cacat. Karena apa? Adam dan Hawa itu buatan tangan langsung dari Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach, sehingga anak-anak yang dilahirkan mereka masih kuat, ya, masih luar biasa lah gitu, nggak ada sakit penyakit, nggak ada, makanya umur mereka dulu panjang-panjang, ya. Adam aja 930, ya, ada yang 900, ada yang 500, panjang-panjang umurnya karena mereka sehat-sehat, kuat-kuat. Karena apa? Adam dan Hawa itu buatan tangan langsung Bapa Yahweh itu, Yeshua HaMashiach. Jadi anak-anak yang dilahirkan mereka kalau saling menikah tidak ada yang cacat, gitu. Jadi tetapi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, disitulah diberikan hukum Taurat bahwa tidak boleh lagi menikah sesama saudara. Gitu kakak. Makanya baca Alkitab sungguh-sungguh. Kakak ini Kristen? Samar-samar. Kok samar-samar sih kak? Yang intinya sebenarnya anak pertama dari Adam dan Hawa itu sebenarnya bukan Kain dan Habel. Iya, anaknya di sini dia pertama sekali kan melahirkan, di sini jelas dibaca dulu kakak. Kakak coba baca kak. Kain dan Habel kan. Dan 4 ayat. Iya. Kejadian 1. Iya, yang pertama itu kan Kain, kemudian Habel. Nah, itu dia yang saya bingung itu kalau umpama anak pertama mereka adalah Kain dan Habel, setelah Kain itu membunuh adiknya, kemudian si Kain itu menikah lagi dengan, nah, berarti ada manusia lain, ada anak lain yang dilahirkan oleh Hawa. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan kakak, bahwa Adam dan Hawa itu melahirkan banyak anak-anak lelaki dan perempuan, anak perempuan juga banyak, tapi nggak ditulis namanya, karena kita harus tahu sistem kekerabatan di Israel. Karena penulis kitab ini kan orang Israel kakak. Jadi nama perempuan itu nggak disebut. Oh iya, ya itu aja yang mau saya katakan. Terima kasih Mbak Mikana, sehat selalu. Iya, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Nah sebelum baca itu berdoa dulu kakak cantik. Karena gini, ada saran dari firman Tuhan, ya anjuran dari firman Tuhan, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan itu berdoa dulu, yaitu di Efesus 1 ayat 17. Ya, dan meminta kepada Elohim Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kita harus berdoa meminta hikmat dan karunia dari Bapa kita yang mulia yang namanya Yeshua HaMashiach, supaya kita mengenal dia dengan benar. Ya. Oke. Terima kasih cantik Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu. Ya, jangan sampai salah mengenal siapa Tuhan Sang Pencipta ya. Karena ada firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kenallah Tuhan yang sejati, namanya siapa ya? Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kejadian 4 ayat 17 menyatakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh, kemudian Kain mendirikan suatu kota. Dan dinamainya kota itu Henoh, menurut nama anaknya. Kejadian 20 ayat 12 menyatakan,
Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Perkataan Abraham tentang Sarah. Efesus 1 ayat 17 menyatakan, dan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Hosea 4 ayat 6 menyatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.